Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami fisika inti, yaitu tentang peluruhan gamma. Nah, di sini saya sebagai moderator dan presentator, sekaligus presentator 2 nantinya Rifki Nabi, kemudian Zulfahmi sebagai presentator 1 nanti. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami yang akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Kepada Zulfahmi, dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi peluruhan gamma. Sejarahnya yaitu pada tahun 1990, Philadelphia menyelidiki atau mendeteksi adanya radiasi dari sumber radioaktif. Radiasi tersebut mempunyai daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa dan juga beta. Radiasi tersebut tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Radiasi tersebut tidak bermuatan berupa gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,005 sampai 0,5 angstrom. Radiasi ini kemudian dinamakan dengan radiasi gamma yang disebut interaksi yang berperan penting terjadinya interaksi antara sinar gamma dengan materinya. Yang pertama yaitu efek fotolistrik dengan energi gamma lebih kecil dari 250 kilo elektron volt, dan kedua hamburan Compton dengan 500 kilo energi volt lebih kecil dari energi gamma dan lebih kecil dari 1,02 mega elektron volt. Dan yang ketiga yaitu produksi pasangan energi gammanya lebih besar dari 1,02 mega elektron volt. Di sini terlihat gambar di mana sinar gamma itu dapat dilihat dari gambar, yaitu ada 3 objek yang dapat disinari sinar gamma. Yang pertama ada kertas dan aluminium. Sinar gamma masih bisa tembus, sedangkan pada lempeng aluminium intensitas dari sinar gamma yang berkurang menjadi setengah dengan timbal dengan ketebalannya. Peluruhan gamma adalah peristiwa pemancaran sinar gamma ataupun foton yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi dan kembali ke keadaan dasar atau ground state. Peluruhan gamma dapat terjadi pada peluruhan alfa dan juga beta ketika inti akhir masih berada pada keadaan eksitasinya. Energi sinar gamma yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara 2 tingkat energi dikurangi dengan energi kinetik inti yang terpental. Di sini dapat dijelaskan terdapat sinar gamma dari inti induk yang memasuki keadaan tereksitasi. Kemudian untuk kembali ke keadaan awal, maka dia harus melepaskan energi gamma. Untuk mendapatkan nilai dari delta E, maka kita dapat menggunakan persamaan rumus EI dikurang E0, di mana EI ini adalah keadaan eksitasi, sedangkan E0 adalah keadaan dasar. Sedangkan untuk mencari nilai dari energi gamma, kita dapat menggunakan persamaan rumus yaitu delta E dikurang delta R, di mana delta R ini adalah energi terpentalnya. Ya. Ada di mana untuk persamaan rumus ER dapat kita cari dengan persamaan 1/2 dikali delta E pangkat 2 per M kali C pangkat 2. Dengan EI adalah energi keadaan eksitasi, E0 adalah energi keadaan dasar, dan M adalah massa inti mula-mula, sedangkan ER adalah energi pentalan inti sebelum terjadinya peluruhan, sedangkan C kecepatan cahaya, dan delta E itu adalah perbedaan energi keadaan eksitasi dengan keadaan dasar. Efek fotolistrik adalah interaksi sinar gamma dengan elektron yang terikat EI lebih kecil dari E gamma. Semua energi gamma diserahkan pada elektron terikat tersebut. Energi elektron EE sama dengan energi gamma dikurang EI. Nah, E gamma ini dikurang E ikat, nilai EE mendekati nilai gamma. Setiap proses fotolistrik, jika sinar gamma telah menyerahkan semua energinya pada elektron, lenyaplah sinar gamma. Baik, terima kasih kepada Zulfahmi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan daripada Zulfahmi. Baik, selanjutnya ada efek Compton. Di sini interaksi antara sinar gamma dengan elektron bebas. Pada peristiwa ini tidak semua energi gamma diserahkan pada elektron tersebut. Jadi ada sisa dari energi gamma yang dikatakan sebagai gamma terhambur, atau frekuensi sinar gamma terhambur lebih kecil dari sinar gamma. Baik, hubungan frekuensi gelombang terhambur dengan frekuensi gelombang dari sinar gamma dinyatakan sebagai berikut, yaitu C per F dikurang C per F aksen sama dengan A per M dikali E dikali 1 dikurang cos theta.
Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi elektron pental dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan E gamma dikurang E gamma aksen, dengan E gamma aksen sama dengan E gamma per 1 ditambah 2 E gamma dikali 1 dikurang cos theta, di mana E gamma adalah energi sinar gamma datang dengan satuan mega elektron volt, kemudian E gamma aksen adalah energi sinar gamma terhamburnya dengan satuan mega elektron volt juga. Jika sudut hamburnya ataupun sudut hambur theta itu 180 derajat, terjadi Tepi Compton, di mana E sama dengan 2 HF kuadrat dikali LMC kuadrat per 1 ditambah 2 kali HF per M dikali C kuadrat. Kemudian ada yang namanya produksi pasangan. Interaksi ini terjadi apabila sinar gamma berada dalam medan inti yang kuat. Dalam waktu singkat, sinar gamma akan banyak sebagai gantinya terbentuk pasangan elektron dan positron, disebut produksi pasangan tadi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, HF sama dengan energi elektron ditambah energi positron ditambah 2M dikali C kuadrat. Syarat terjadi produksi pasangan jika E gamma lebih besar daripada 1,02 mega elektron volt. Bila positron bertemu dengan elektron yang lain, akan terjadi proses anihilasi atau penghancuran dan menghasilkan dua sinar gamma yang saling berlawanan dalam hal arah rampatnya. Kemudian ada yang namanya absorpsi sinar gamma. Absorpsi oleh lap dx sebanding dengan banyaknya foton gamma yang datang atau intensitas L, dan sebanding lurus pula dengan banyak atom-atom absorpsi setebal dx tersebut. Persatuan luas N dx, di mana N banyaknya atom absorber per cm kuadrat. Tiap foton gamma hanya bisa berinteraksi dengan satu atom saja. Jadi pengurangan intensitas sinar gamma karena lap dx adalah dl sama dengan minus lan dalam dikali sigma ph ditambah sigma c ditambah sigma pp dx, kemudian menjadi minus lan sigma t dx sama dengan minus l dikali mu dx, di mana sigma itu adalah tampang lintangnya. Kemudian N sigma T sama dengan mu, di mana itu adalah koefisien absorpsi linear atau material homogen. Kemudian integral dl per L sama dengan minus mu integral dx, yaitu L sama dengan L0 dikali elektron pangkat mu x. Sigma T merupakan fungsi E gamma datang dan materi, maka demikian pula harga mu. Bila mu dx sama dengan mu per rho dikali rho dx sama dengan mu m. Dm sama dengan rho, di mana rho merupakan rapat massa absorber. Di satuannya yaitu gram per sentimeter. Kemudian mu per rho sama dengan mu m, yaitu koefisien absorpsi massa. Dm sama dengan massa absorpsi seluas 1 cm dengan lebar dx. Dengan jalan yang sama dapat dicari intensitas sinar gamma sebagai fungsi m sebagai berikut. Lm sama dengan L0 dikali elektron pangkat mu m pangkat m 1/2 sama dengan 1/2 L0. Jadi M1 sama dengan 0,693 per mu m. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dari sinar gamma. Yang pertama, biasanya digunakan untuk mengisi balon udara untuk anak-anak. Kemudian gas helium juga digunakan oleh para penyelam untuk dicampur dengan gas
O2 atau oksigen. Ini dilakukan untuk meminimalisir risiko tekanan tinggi di dalam air. Karena jika kita menyelam semakin dalam kita menyelam, maka akan semakin tinggi tekanan air. Kemudian ada radon. Unsur ini merupakan suatu unsur yang memiliki sifat keradioaktifan yang sangat tinggi. Biasanya unsur ini digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian ada penggunaan medis iodin 131. Isotop iodin 131 digunakan dalam bidang medis sebagai isotop untuk mendeteksi dan mengobati kanker kelenjar gondok atau tiroid. Isotop tersebut mengalami penyembuhan dan memancarkan partikel beta. Kemudian ada radioterapi menggunakan Cobalt 60. Dengan melepaskan sejumlah besar radiasi sinar gamma, isotop ini sering digunakan untuk pengobatan kanker dengan metode radiasi. Para medis akan mengarahkan sinar gamma tersebut ke arah tumor sehingga sinar tersebut diharapkan dapat merusak tumor tersebut. Baik, itulah penjelasan dari materi kami yaitu peluruhan gamma. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin kelompok penyaji, saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu apakah dampak negatif orang yang terpapar sinar gamma? Baik, terima kasih kepada Ririn Trisayanti. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ririn Trisayanti. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ririn Trisayanti. Yang pertanyaannya tadi, apakah dampak negatif terhadap orang yang terpapar radiasi sinar gamma? Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana akan dijawab oleh Zulfahmi. Kepada Zulfahmi kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn, yaitu apakah dampak buruk orang yang terpapar sinar gamma? Sinar gamma itu dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Ketika sinar ini melewati tubuh, dapat merusak ataupun menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA. Dan untuk dampak buruknya yang lain yaitu bisa juga memicu dampak negatif untuk tubuh kita dan merasakan gejala yang tidak biasa seperti ada beberapa penyakit mungkin kanker dan juga lain-lainnya. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Zulfahmi. Dampak buruk dari sinar gamma tersebut terjadi pada kita apabila radiasi tersebut berlebihan terhadap tubuh kita, makanya timbul dampak negatif karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagaimana kepada Ririn Trisayanti, apakah dapat memahami dan menerima serta mengerti dengan jawaban kami? Saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Akan diskusi kita pada hari ini, maka kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu peluruhan gamma dapat terjadi pada peluruhan beta dan alfa. Kemudian sinar gamma memiliki daya tembus yang jauh lebih besar daripada sinar alfa dan beta. Kemudian sinar gamma memiliki berbagai manfaat dan juga ada dampak negatifnya. Kemudian peluruhan gamma adalah peristiwa pemancaran sinar gamma atau foton yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasarnya. Kemudian ada 3 interaksi yang berperan penting terjadi pada interaksi antara sinar gamma dengan materi, yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami pada hari ini dan diskusi kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.